Tahun 1917, Perang Besar telah berakhir, meninggalkan Eropa penuh luka dan kehancuran. Di balik kekacauan ini, sebuah babak baru mulai dibuka, bukan hanya bagi Eropa, tapi bagi sebuah tanah yang jauh di Timur Tengah, Palestina. Perang mungkin telah berakhir, tetapi ketegangan baru kini muncul, membawa perubahan yang tak terelakkan bagi wilayah yang selama ini berada dalam ketenangan relatif. Di tanah yang kaya akan sejarah ini, masyarakat Arab Palestina hidup dalam ketenangan, mengurus ladang mereka, menjaga tradisi turun-temurun yang telah lama mereka rawat. Mereka menjalani kehidupan sederhana, berinteraksi dengan alam, dan membangun ikatan kuat dengan tanah yang mereka huni. Setiap desa dan kota menyimpan cerita panjang tentang sejarah dan budaya yang tumbuh subur selama berabad-abad. Namun, di belahan dunia lain, keputusan yang akan mengguncang kehidupan mereka tengah dipersiapkan. Di kota London yang jauh, para pemimpin Inggris duduk di meja perundingan, memikirkan nasib wilayah yang jauh dari mereka. Palestina, dengan segala potensi dan konflik yang ada, menjadi bagian dari perhitungan besar dalam kebijakan Inggris di Timur Tengah. Keputusan itu datang dalam bentuk Deklarasi Balfour, sebuah pernyataan yang disahkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1917. Deklarasi tersebut menjanjikan dukungan Inggris bagi pembentukan rumah nasional untuk bangsa Yahudi di Palestina. Bagi sebagian orang, ini adalah janji harapan. Bagi yang lain, ini adalah awal dari penderitaan dan ketidakpastian. Tanpa disadari, langkah ini akan memicu gelombang perubahan yang tak dapat dihentikan. Keputusan ini yang dipandang sebagai janji dan harapan bagi sebagian orang, segera berubah menjadi badai dalam kehidupan rakyat Palestina. Dunia telah berubah, dan takdir sebuah bangsa pun akan berubah. Keputusan yang diambil di ruangan jauh di London itu kini akan menyebar ke tanah Palestina, merubah jalannya sejarah dan memicu konflik yang akan bertahan sepanjang abad. Pada awal abad ke-20, gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina semakin besar. Kapal-kapal besar berlayar dari Eropa menuju pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir Palestina, membawa para imigran Yahudi yang penuh harapan. Mereka datang dengan impian untuk membangun kehidupan baru, jauh dari penderitaan yang mereka alami di tanah asal mereka. Dengan setiap kapal yang merapat, lebih banyak wajah baru yang terlihat, penuh optimisme dan tekad untuk memulai lembaran baru dalam sejarah mereka. Namun, di balik harapan yang tinggi, ketegangan mulai terasa di pelabuhan-pelabuhan itu. Penduduk Arab Palestina yang telah lama hidup di sana merasakan ancaman yang datang bersama para imigran. Tanah yang selama ini mereka huni dan yang mereka anggap sebagai warisan leluhur, kini tampak mulai tergerus oleh kedatangan orang-orang asing. Kegelisahan mulai tumbuh dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak pernah berhadap-hadapan langsung dengan para imigran, perasaan tidak nyaman semakin menguar di udara. Di salah satu pelabuhan utama Palestina, saat sebuah kapal besar baru saja merapat, terlihatlah pertemuan pertama antara para imigran Yahudi dan penduduk Arab Palestina. Suasana pelabuhan yang sibuk dan penuh aktivitas, dengan suara riuh kapal-kapal dan langkah-langkah tergesa, menciptakan kontras yang tajam dengan ketegangan yang ada. Imigran Yahudi yang baru turun tampak terharu dan penuh semangat, sementara penduduk Arab Palestina berdiri di kejauhan, memperhatikan dengan cemas. Para imigran yang baru saja tiba tidak menyadari betapa kedatangan mereka mulai mengubah tatanan sosial yang telah ada.
Mereka melihat masa depan yang cerah di hadapan mereka, berangan-angan tentang tanah yang subur, rumah yang aman, dan masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, penduduk Arab Palestina merasakan kehilangan yang tak terhindarkan, sebuah tanah yang mulai tergerus oleh kehadiran yang dianggap asing. Tatapan mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata, menggambarkan rasa ketidakpastian dan kecemasan yang semakin memuncak. Momen ini, meski singkat, menggambarkan sebuah pertemuan yang penuh dengan harapan dan ketegangan yang saling bertabrakan. Tanpa disadari oleh kedua pihak, langkah pertama yang diambil di pelabuhan ini akan membentuk jalan panjang dan berliku yang akan mengarah pada perpecahan, konflik, dan perubahan besar dalam sejarah Palestina. Seiring berjalannya waktu, kota-kota di Palestina mulai berubah. Kehadiran para imigran Yahudi yang semakin banyak membawa perubahan signifikan, baik secara fisik maupun sosial. Jalan-jalan yang dulu tenang kini dipenuhi dengan orang-orang baru, dengan bahasa, kebiasaan, dan gaya hidup yang berbeda. Di sisi lain, para penduduk Arab Palestina mulai merasakan dampak perubahan tersebut, dan suasana yang awalnya harmonis mulai terganggu. Benturan budaya antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina mulai terasa dengan semakin jelas. Para imigran Yahudi datang dengan tekad membangun rumah baru, menciptakan komunitas dan infrastruktur yang mereka impikan. Mereka mendirikan kibbutzim, sekolah-sekolah, dan bisnis baru, dengan semangat membangun tanah yang mereka anggap sebagai tanah yang dijanjikan. Namun, dalam setiap langkah yang mereka ambil, mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka semakin mengancam keseimbangan yang telah ada selama berabad-abad. Di sisi lain, para pemuda Palestina yang merasa identitas mereka terancam mulai bangkit. Mereka menyaksikan tanah mereka semakin dipenuhi dengan orang asing yang memegang kekuasaan dan kontrol atas sumber daya yang ada. Tak hanya itu, mereka juga merasakan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi yang meminggirkan mereka. Dalam ketegangan ini, protes mulai muncul. Unjuk rasa yang sebelumnya damai kini berubah menjadi gerakan perlawanan yang semakin keras, dengan suara pemuda Palestina yang menuntut keadilan dan perlindungan terhadap tanah mereka. Sementara itu, para imigran Yahudi tetap melanjutkan upaya mereka membangun kehidupan baru. Mereka membangun rumah, ladang, dan institusi mereka sendiri, berusaha menciptakan kenyamanan dan keselamatan di tanah yang mereka anggap sebagai tanah leluhur mereka. Namun, mereka mulai menyadari bahwa hidup berdampingan dengan komunitas Arab Palestina tidak semudah yang dibayangkan. Ketegangan antar dua kelompok ini semakin memuncak, tidak hanya karena perbedaan budaya, tetapi juga ideologi dan klaim atas tanah yang sama. Adegan-adegan penuh emosi terjadi di jalan-jalan kota saat para pemuda Palestina berunjuk rasa menuntut hak mereka, sementara para imigran Yahudi terus membangun komunitas mereka dengan keyakinan bahwa ini adalah langkah untuk masa depan yang lebih baik. Setiap langkah, setiap tindakan semakin memperjelas bahwa dua dunia yang sangat berbeda ini kini tidak dapat lagi berjalan berdampingan tanpa konflik. Ketegangan semakin meningkat dan masa depan Palestina terlihat semakin kabur, terbelah antara dua impian yang bertentangan. Pada tahun 1936, ketegangan yang terpendam di Palestina mencapai titik puncaknya. Palestina yang sebelumnya relatif tenang, kini berubah menjadi medan kerusuhan dan protes besar. Revolusi Arab 1936 sampai 1939 meletus sebagai respons terhadap kebijakan Inggris yang mendukung imigrasi Yahudi dan pengabaian terhadap hak-hak bangsa Arab Palestina. Kerusuhan itu meledak di seluruh negeri dengan bentrokan besar antara penduduk Arab Palestina, pasukan Inggris, dan komunitas Yahudi yang semakin berkembang. Kota-kota yang sebelumnya ramai dengan kehidupan sehari-hari kini dipenuhi oleh aksi unjuk rasa, kekerasan, dan pertempuran jalanan.
para pemuda Palestina turun ke jalan-jalan menuntut hak mereka atas tanah yang mereka anggap telah dirampas. Mereka menyerang pos-pos militer Inggris dan benteng-benteng yang dibangun oleh komunitas Yahudi. Sementara itu, pasukan Inggris yang didukung oleh tentara Zionis berusaha keras untuk menekan pemberontakan, memadamkan protes dengan kekuatan militer yang semakin besar. Adegan aksi yang intens menyelimuti seluruh kota. Tembakan terdengar di udara, mengiringi langkah-langkah prajurit Inggris yang berlari menyisir jalanan yang penuh dengan asap dan kekacauan. Ledakan tembakan dan jeritan melintasi udara, sementara mereka berdua, meskipun berhadapan dalam konflik yang tak terhindarkan, tetap membawa ingatan akan persahabatan mereka yang dulu. Namun, di tengah kekerasan yang semakin intens, mereka sadar bahwa setiap pilihan yang mereka ambil kini akan membentuk masa depan mereka, bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari dua bangsa yang terpisah oleh darah dan sejarah. Pada tahun 1948, setelah lebih dari 2 dekade memerintah Palestina, Inggris akhirnya menyerah dan mengumumkan bahwa mereka akan menarik diri dari wilayah tersebut. Mereka menyerahkan masalah Palestina yang semakin memanas kepada PBB yang diminta untuk memutuskan nasib tanah tersebut melalui pembagian wilayah. Ketegangan antara komunitas Arab Palestina dan Yahudi mencapai titik didih, dan semua mata kini tertuju pada keputusan PBB yang dapat mengubah segalanya. Selama berbulan-bulan, warga Palestina hidup dalam ketegangan yang memuncak, menunggu keputusan yang akan menentukan masa depan mereka. Di kota-kota yang penuh sesak, keluarga-keluarga Arab Palestina berkumpul, berbicara tentang kemungkinan terburuk, terjadinya pemisahan tanah dan pengusiran mereka dari rumah yang telah mereka huni selama berabad-abad. Rasa cemas dan ketidakpastian menyelimuti mereka, dan setiap hari suara-suara diskusi semakin keras dan penuh emosi. Apakah mereka akan dipaksa meninggalkan tanah mereka untuk memberi jalan bagi pembentukan negara Yahudi? Ataukah mereka akan diakui sebagai pemilik sah tanah ini? Di sisi lain, para imigran Yahudi yang kini telah membentuk komunitas yang kokoh, menunggu dengan harapan yang sama sekali berbeda. Bagi mereka, keputusan PBB mungkin menjadi kesempatan untuk mewujudkan impian mereka, membentuk sebuah negara Yahudi yang merdeka di tanah yang mereka anggap sebagai tanah yang dijanjikan. Namun, mereka juga merasakan ketegangan yang meningkat, menyadari bahwa kemenangan bagi mereka bisa berarti kehancuran bagi orang-orang Palestina yang telah lama hidup di sana. Matahari terbenam perlahan di atas Palestina, menyirami tanah yang penuh dengan sejarah dan darah dengan cahaya jingga yang lembut. Langit yang cerah menutupi sebuah negeri yang terpecah, sebuah negeri yang berada di ambang perubahan besar. Sementara sinar matahari menghilang di Cakrawala, suasana penuh ketegangan menyelimuti kota-kota Palestina. Di antara reruntuhan dan jalan-jalan yang sibuk, wajah-wajah penduduk, baik Yahudi maupun Arab Palestina, terlihat penuh harapan, ketakutan, dan kesedihan. Mereka semua menunggu dengan cemas keputusan PBB yang akan segera diumumkan. Sebuah keputusan yang akan menentukan nasib mereka, tanah mereka, dan masa depan yang tak menentu.